running terus kan di baby shop itu ternyata capeknya tuh karena dulu jualnya kan popok, terus tas menyusui, pompa ASI, kantong ASI, itu kan semuanya kuantinya kan banyak kan, tapi nominal uangnya kan cenderung itu kecil. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SSI Indonesia. Dalam episode kali ini saya di Surabaya bersama Cek Karin dari Trendsetter Beauty dan juga Bapak Wanto sebagai Operational Manager di Trendsetter Beauty. Apa kabar Cek? Iya, terima kasih Pak Sam. Baik. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast SSI Indonesia. Senang sekali nih saya diberikan kesempatan ketemu dan bisa diberikan sharing-sharing sedikit kepada para pemimpin masa depan. Ce, mau tanya Ce, Cece waktu itu pertama kali buat usaha di kategori baby ya Ce ya, baby shop. Tapi sekarang sudah beralih ke kategori kecantikan atau kosmetik personal care. Kenapa Cik bisa berani berubah haluan seperti ini? Ya dulu awalnya saya takut sih. Waktu pertama kali main baby, terus sales kan banyak datang. Jadi waktu itu salesnya kan bawa baby, terus bawa kosmetik, tawarin lah gitu kan. Terus iseng-iseng tuh nyoba. Waktu itu nyoba, tapi cuma 1-2 brand. Terus dengan running terus kan di baby shop itu ternyata capeknya tuh karena dulu jualnya kan popok, terus tas menyusui, pompa ASI, kantong ASI, itu kan semuanya kuantinya kan banyak kan, tapi nominal uangnya kan cenderung itu kecil. Jadi kayak gudang tuh habis, tempat tuh cuma buat nyetok popok walaupun nominal mungkin cuma sekian juta gitu kan. Jadi kan lebih banyak main volume. Terus tenaga yang dikeluarkan untuk ngangkat itu semua juga lebih banyak gitu. Jadi waktu itu di tahun 2019-an lah itu mulai main kosmetik. Pertamanya paling cuma 1-2 brand gitu kan. Terus baru lama-lama itu lebih banyak. Terus yang babynya malah ketinggalan. Ternyata kan kalau marginnya yang di kosmetik itu sebenarnya lebih banyak lah. Support yang diberikan prinsipal juga kalau di brand kosmetik itu lebih daripada waktu main di baby shop. Tapi kalau misalnya secara istilahnya produk kosmetik ini kan kompetitornya juga banyak sekali ya. Maksudnya produknya juga banyak sekali, terus pemainnya juga banyak. Kalau di baby ya gimana? Baby apakah sekompetitif? Sekompetitif itu sih. Dulu waktu aku main di baby itu banyak muncul baby shop baru kecil-kecil gitu kan, banyak banget. Terus kalau secara brand baby itu nggak terlalu banyak brand, cuma tak lihat waktu di tahun belakangan ini lebih banyak brand yang muncul ya, yang tiba-tiba muncul brand ini, brand itu gitu. Jadi yang dari 5 tahun lalu itu tiba-tiba nggak ada, sekarang ada. Tapi kalau di kosmetik bedanya brand tuh banyak banget. Jadi kita itu benar-benar harus selektif mau jual yang mana. Jadi harus pertama yang mungkin harus lihat kualitas, terus harus lihat maksudnya backgroundnya itu dulu dari mana gitu kan. Terus udah bertahan berapa lama di pasar. Kalau aku kan sendiri cenderung brand yang viral itu nggak pernah aku ngambil. Jadi yang udah lebih established. Terus ya secara kualitas juga nggak sembarangan gitu kan. Kalau sekarang kan kalau kita lihat di TikTok tuh kan banyak yang tiba-tiba kena review habis itu ngilang gitu kan. Jadi viralnya habis mendadak kayak gitu sih. Nah C, pasti mengelola toko susah-susah gampang ya C ya. Nah kira-kira siapa nih C di balik kesuksesan mengelola toko ini, siapa yang membantu C? Ya kalau yang bantu sih sebenarnya kebanyakan tuh sebenarnya Pak Wanto sih. Dulu kan sebenarnya Pak Wanto tuh nggak ikut aku gitu, lebih ke orang sales gitu kan, ketemu ngobrol-ngobrol kenalan gitu kan. Terus jadi waktu aku ada kendala gitu kan, banyak aku telepon gini, Pak kalau kayak gini gimana solusinya gitu. Terus setelah beberapa tahun ya
beliaunya juga waktu itu mungkin mau melangkah lebih maju, jadi aku ngajakin nih Pak ikut aku gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bilang tuh banyak kesusahan itu aku tanya gitu, solusinya gimana Pak, kalau kayak gini gimana Pak gitu. Ya ini Pak Wanto ini orangnya. Pak Wanto, nah boleh nih sekarang sama Pak Wanto ya, gimana Pak Wanto bisa bantu Cece membuat toko ini lebih bagus, lebih profesional, mungkin juga nanti ke depannya juga mungkin mau menambah lagi beberapa toko. Ada tipsnya nih Pak Wanto ya? Iya, awal sebenarnya sama seperti yang disampaikan sama Cece tadi ya. Jadi awal tuh kita kenal sama Cece ini ya waktu kita nyales kan. Waktu saya nyales, kebetulan waktu itu ngobrol-ngobrol banyak apa sih yang harus dikembangkan di suatu toko itu, terutama di sini kan kita retail ya Mas Sam ya. Jadi untuk menjual di suatu retail itu banyak hal yang harus kita kita lebih diekspan lagi ke depan gitu kan, karena banyak lagi. Kalau dulu mungkin Cece hanya fokus beberapa brand aja, sehingga di saat waktu kebutuhan dari konsumen sendiri itu masih banyak yang belum terpenuhi gitu. Sehingga kemarin kita mencoba expand beberapa brand baru ya, karena kalau kita retail ini kan kita harus apa yang dicari sama konsumen kita harus ada. Kelengkapan produk itu penting ya. Betul. Untuk kelengkapan produk itu kan sangat penting ya, terutama untuk offline store ya. Makanya kenapa kita mencoba kemarin kita membuka Trendsetter Beauty ya, karena kalau dulu kan mungkin untuk CC ini kan lebih fokus di online ya Pak ya, di online. Sampai detik ini pun online-nya masih jalan. Dan kita untuk offline ini benar-benar kita pengen kembangkan ya, terutama nanti pengen kita coba untuk buka di beberapa tempat lagi ya ke depan, dengan harapan ya kita bisa lebih maju lagi. Dan kita juga pengen merangkul untuk seller-seller kecil ya, untuk bisa kerja bareng ya, jangan sampai merasa kerdil atau merasa tidak punya modal atau merasa tidak ada kesempatan untuk bersaing gitu ya. Tapi kita di sini Trendsetter Beauty ini pengen mengajak semuanya baik dari kalangan kecil ya besar, kita pengen merangkul, pengen jalan bareng gitu. Dengan harapan kita bisa maju bareng Pak, baik dari distributor, dari prinsipal, dari toko atau seller itu bisa jalan bareng-bareng lah Pak. Dengan tip ya kita pengen sama-sama kita menjaga secara kualitas barang, kita menjaga secara pelayanan konsumen gitu kan, dan kita bisa memberikan apa yang dicari sama konsumen selama ini. Seperti itu Pak. Nah Pak Wanto ini pengalaman di sales, distribusi kan udah banyak ya Pak ya. Apa bisa nggak kasih tips atau saran lah kepada salesman baru nih? Kadang-kadang kan mereka mungkin harus dimotivasi nih biar apa ya istilahnya gregetnya atau agresivitas salesnya tuh bisa terus dipertahankan gitu. Nah, gimana tuh Pak? Bisa Pak? Sebenarnya kalau kita ngomong sales sebenarnya sama ya Pak ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan sales itu kan selama ini ya biasanya datang mereka hanya mencari order gitu ya Pak ya. Ini yang salah sebenarnya. Karena di saat waktu kita datang langsung mencari orderan gitu, biasanya kan juga pihak toko juga merasa oh ini paling cuma cari orderan habis itu ngilang. Itu yang sering terjadi. Makanya kita sarankan untuk sales di saat waktu datang mencoba untuk membangun secara relationship dulu ya Pak ya. Dibangun relationship-nya dulu, hubungan baik dulu, jangan langsung mengarah sama brand. Jadi di saat waktu datang coba kita bangun dulu secara hubungan baik dulu sama outlet, dan coba kita cari tahu kebutuhan outlet itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena sebenarnya outlet itu mintanya enggak mulu-mulu Pak. Yang penting di saat waktu kita memang ada problem atau ada masalah itu ada solusi Pak yang diberikan sama sales tersebut. Jadi sehingga di saat waktu ada masalah atau problem justru sales ini kesulitan rata-rata untuk menyelesaikan itu tadi. Bahkan sering terjadi di saat waktu sales sudah merasa ada masalah di outlet, rata-rata sales itu justru menghilang. Justru tidak mau datang untuk menyelesaikan. Nah ini kita sarankan sama sales semuanya, di saat waktu datang ke outlet ya diharapkan untuk bisa menjadi seorang problem solving Mbak. Jadi jangan sampai kita nggak mempunyai problem solving untuk outlet tersebut. Karena jangka panjangnya itu sangat luar biasa kalau kita menjadi sales yang bisa memberikan problem solving sama outlet itu tadi. Jadi harus ada solusi ya, jadi nggak hanya jualan, tetapi harus bisa menjaga relasi dan bisa memberikan solusi seandainya nanti ada problem atau mungkin ada kendala di lapangan ya. Nah C, tadi sempat mention sempat di online juga ya mulainya ya. Nah sekarang Cece juga sudah di offline. Kira-kira ada kesulitan nggak sih C? Atau mungkin ternyata offline
menarik juga ya dibandingin online seperti gitu. Ada kesan-kesan nggak sih? Sebenarnya hampir sama sih kalau menurutku ya, di online di offline itu hampir sama. Cuma ribetnya itu ketika kalau di online kita dapat komplainan dari customer itu karena kita perlu edukasi lagi gitu. Ini kenapa ya kok kemasannya beda? Ini kenapa ya kok warnanya beda? Ini kenapa ya? Ini ori enggak gitu. Sedangkan kalau di offline tuh jarang terjadi kayak gitu. Orang Karena si datang, konsumen langsung datang lihat, langsung datang oke. lihat tokonya, lihat fisiknya gitu kan. Terus jadi mereka itu lebih paham. Tapi kalau di online itu kita sebenarnya kan lebih menjual gambar, ya kan. Jadi kalau ketika ada perbedaan dari gambar dengan produk yang datang, itu jadi suatu pertanyaan gitu. Ini kok beda? Ini kok nggak sesuai dengan apa yang di display atau yang dideskripsikan gitu. Padahal kalau kita itu ngomongnya kan kita manage-nya kan ribuan SKU. Kadang kalau misalnya ganti kemasan, mungkin gantinya cuma bagi kita tuh kecil gitu kan. Tapi bagi konsumen tuh kok ini kok beda banget gitu. Jadi benar-benar kita harus monitoring satu-satu gitu, gambarnya udah sesuai belum, deskripsinya udah sesuai belum gitu. Jadi kalau mau dibilang online tuh sebenarnya mungkin lebih ribet. Kalau offline tuh lebih direct sih, orang datang belanja beli pulang gitu. Jarang ada yang kembali, oh ini kok kayak gini, ini kok kayak gini gitu. Tapi kedepannya menurut Cece online masih tetap bisa berkembang besar dengan pesat, atau offline juga bisa tetap bertahan seperti sekarang? Maksudnya masih cukup besar ya pangsa pasarnya? Ya sulit sih, tapi kalau menurutku sendiri pribadi, di tahun yang mendatang kayaknya offline yang akan lebih dicari. Karena di online itu biaya-biayanya udah lebih daripada kita marginnya yang di offline. Nah, Pak Wanto lagi nih. Pak Wanto, kalau misalnya Bapak sudah lama ya kerjasama juga dengan PT SAI Indonesia, Bapak bisa nggak kasih kira-kira kesan-kesan nih Pak selama kerjasama ini? Apakah PT SAI bisa juga lebih meningkatkan juga pelayanan ke toko trendsetter beauty atau gimana Pak? Kalau untuk PT SAI Indonesia sendiri ya Pak, selama ini karena kita bekerja sama, kebetulan secara untuk pelayanan baik Pak, pelayanan baik, bahkan dari mulai sales ya, mulai dari sales dan juga prinsipal secara hubungan dari dari secara operasional manajer sendiri dari PT SAI sendiri cukup cukup komunikatif lah Pak, cukup komunikatif. Bahkan di saat waktu kita ada kendala, kita butuh barang hari itu juga, kita juga sangat dibantu ya, baik dari pelayanan kiriman ya maupun barang, kita juga cukup dibantu. Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk lebih ke masalah stok ya Pak ya, masalah stok, karena mungkin ada beberapa stok terkadang di saat waktu kita order kosong itu aja sih. Tapi secara pelayanan menyeluruh oke banget sih Pak. Kayak banyak terima kasih karena selama ini juga sangat dibantu lah sama PT SAI Indonesia. Sama-sama Pak, kita juga dibantu sama Trendsetter Beauty. Kalau Cece sendiri ada kesan-kesan apa sih? Ya nggak ada sih, aku kesan-kesanku sebenarnya sudah tak sampaikan ke Pak Sam secara pribadi ya tadi ya. Tapi kalau ya selama ini tak lihat perubahan dari SAI waktu dulu 5 tahun lalu dan sekarang itu jauh gitu. Sekarang tak lihat itu problem solvingnya juga ada, terus sales juga semua itu pada membantu sih. Kalau dibandingkan yang dulu itu memang sempat tak sampaikan tadi, budaya perusahaannya mungkin juga sedikit banyak berubah. Ya itu aja sih. Pak Wanto mungkin bisa sedikit nih sharing mengenai Trendsetter Beauty sendiri. Jadi kalau orang mau datang ke toko offline-nya di mana, terus kalau online-nya harus kemana, Shopee atau di mana gitu. Oke ya, terima kasih Pak Sam ya. Untuk kita memang Trendsetter Beauty ini baru kita buka di tanggal 25 Januari kemarin ya. Kita baru GO di tanggal 25 Januari kemarin. Kebetulan sebenarnya sebelum kita buka offline yang ada di Jalan Semolowaru nomor 60 ya, Semolowaru Surabaya. Jadi sebelum kita buka itu sebenarnya kita sudah jalan di online Pak. Online kita itu untuk Shopee ada 4. Kita ada di Lancar Baby Shop ya, itu online kita. Terus ada di Mimosa Kosmetik ya, terus ada di Petit Beauty ya, terus sama ada di OK Shop Center, itu online yang ada di Shopee. Dan untuk di Lazada itu ada Petit Baby ya, Lancar Baby Shop dan juga LB Shop seperti itu. Secara alamat offline kita ada di Jalan Semolowaru Pak, di Surabaya Pak. Waduh. Ada rencana buka di daerah lain Pak Wanto? Untuk plan kita pengen rencana untuk buka ada di Surabaya, kita kemungkinan akan buka sekitar
3-4 online dan nanti akan melanjut di kota-kota di Jawa Timur, Pak. Oke. Semoga sukses selalu ya untuk Trendsetter Beauty-nya. Kita juga senang menjadi bagian dari pengembangan toko kosmetik Trendsetter Beauty. Demikian podcast dalam episode bersama Trendsetter Beauty bersama Karin dan Pak Wanto. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast saya Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.